Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English online class. And for the first time, I will show you English mind mapping. This is for first semester and second semester. Let's see. Okay, before we talk more about kind of text, we have to know more the cognitive level in the ninth grade. Oke, jadi di sini kita harus mampu mengetahui level kognitif yang dibutuhkan di kelas 9. Nah, cara berpikir kita itu harus sejauh mana sih di kelas 9 itu? Nah, pertama kita harus mampu mengidentifikasi, membandingkan, mengklasifikasi, and then menjelaskan, menyimpulkan merinci perbedaan atau persamaan, dan juga menganalisis. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengetahui level kognitif kita harus melangkah lagi nih ke lingkup materi. Jadi kita akan menghubungkan kemampuan cara berpikir kita untuk memahami materi, misalnya seperti itu. Nah, di sini lingkup materi ada 3 komponen teks, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, nanti misal kita disajikan sebuah teks, pasti pertanyaannya mencakup lingkup materi yang ada di sini. Bisa berupa fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan. Nah, misal kita dihadapkan dengan sebuah teks panjang, misal di situ ada teks yang menceritakan tentang kisah Cinderella, dan ada pertanyaan di bawahnya. For example, pertanyaannya mencakup lingkup materi yang struktur teks. Dan pertanyaannya seperti ini, what is the main idea of the third paragraph? Otomatis itu menanyakan pandangan atau maksud atau pendapat yang menjadi ide utama paragraf ketiga. Nah, kita harus mampu kan menyimpulkan atau menjelaskan atau juga mengidentifikasi yang paragraf ketiga tersebut. Nah, itulah keterkaitan antara level kognitif, lingkup materi, dan juga jenis-jenis teks. Di sini level kognitif dan lingkup materi itu ibaratnya kita kayak mengenal dulu nih jenis pertanyaannya nanti seperti apa saja sih kategorinya, seperti itu ya. Jadi ada yang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kita lihat yang unsur kebahasaan. Di sini kita harus mampu nih mengidentifikasi atau juga menjelaskan tentang persamaan kata, word order. Kalau persamaan kata, otomatis kita harus memperbanyak kosakata ya, karena di situ yang ditanyakan sinonim, antonim, atau makna yang sama atau makna yang berbeda, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui lebih banyak kosakata lagi. Well, di sini bisa kita lihat beberapa contoh soal yang mencakup lingkup materi dan juga berkaitan dengan level kognitif. For example, number 1 itu mengidentifikasi. Kita harus mampu mengidentifikasi topik nih, contohnya yaitu lingkup materi yang fungsi sosial. What is the text about? Seperti itu. And then, yang yellow, membandingkan. Contoh soal membandingkan nih. What is the difference in habitat between the kangaroo rat and common rat based on the text? Di sini lingkup materinya mencakup yang fungsi sosial, dan level kognitifnya kita harus mampu membandingkan antara kangaroo rat dan juga common rat. And then mengklasifikasi. Di sini kita harus mampu mengklasifikasikan sesuatu. For example, what kind of animal does the kangaroo rat belong to? Jadi kangaroo rat itu termasuk hewan jenis apa sih? Nah, kita harus mengklasifikasikannya. Bisa jadi itu tidak terdapat dalam teks, tapi kita harus mampu mengklasifikasikan berdasarkan pengetahuan kita, seperti itu. And then menjelaskan pendapat penulis atau ide utama. Contoh soalnya, what does the first paragraph tell you about? Ini seperti contoh sebelumnya tadi ya. Jadi kita ditanya ide utama dari paragraf pertama. Nah, itu mampu menjelaskan. Kemudian menyimpulkan makna di sini, lingkup materinya mencakup struktur teks. Terus di sini kita ditanya maksud dari kata arti yang digaris bawah. And then menganalisis. Di sini ada contoh soal, what is the writer's purpose in writing the text above? Jadi tujuan penulis itu apa sih untuk menulis teks tersebut? Kira-kira di teks ditulis gak? Saya bertujuan untuk apa? Kan gak mungkin ya, jadi kita harus mampu menganalisis sendiri. Nah, inilah level-level kognitif yang dibutuhkan untuk menghadapi beberapa jenis soal. Oke, jadi setelah kita memahami level-level kognitif yang dibutuhkan, kemudian kita sudah melangkah ke lingkup materi atau kita mengenal jenis-jenis soal nanti kira-kira seperti apa. Nah, saatnya kita memahami jenis teks apa saja sih yang akan muncul di kelas 9 ini.
Let's see. The first text is transactional and interpersonal. Jadi jenis teks yang pertama yaitu transactional dan interpersonal. Apakah itu? Yaitu teks yang berupa percakapan atau dialog. Kalian tahu kan percakapan atau dialog itu seperti apa? Nah, percakapan atau dialog itu bisa berupa ngobrol langsung, bisa juga lewat chattingan, komen status, itu berupa percakapan. Nah, percakapannya nanti harus mencakup apologizing, ungkapan meminta maaf, expressing habits, ungkapan kebiasaan, and then saying what you hope, mengungkapkan sebuah harapan, doa, keinginan, and then taking leave, berpamitan dan juga responnya. Kemudian agreeing and disagreeing itu adalah ungkapan setuju dan tidak setuju. Lalu congratulating and response yaitu mengucapkan selamat dan responnya. And then ask for permission, ungkapan meminta izin. For example, excuse me mom, may I go to the bathroom, like that. Nah, itu adalah percakapan yang ask for permission, minta izin. Kemudian ada showing obligation or must, yaitu mengungkapkan atau memberitahu suatu kewajiban atau keharusan. Dan masih banyak lagi, nanti kita lihat di bukunya ya. Kemudian jenis teks yang kedua yaitu short functional text, yaitu teks pendek. Short itu kan pendek, jadi teksnya teks yang pendek, tapi bukan berupa percakapan, melainkan teks-teks yang lain. Contohnya di sini ada greeting cards. Greeting cards itu kartu-kartu ucapan. Itu kan berupa teks pendek kan, kartu ucapan ulang tahun atau kartu ucapan pernikahan, kartu ucapan lebaran, itu kan merupakan kartu ucapan dan itu berupa teks pendek. Kemudian short message. Short message itu ya pesan singkat, bisa berupa pesan yang lewat handphone atau juga lewat tulisan, misal ditinggal di meja, itu kan short message. And then advertisement itu merupakan iklan, teks yang berupa iklan. Nanti biasanya kalau iklan ada gambar, ada diskon berapa persen, seperti itu. And then announcement itu pengumuman. Jadi teks misal diletakkan di depan kelas, itu merupakan teks pengumuman. And then notice itu pemberitahuan. For example, no smoking area, itu adalah notice. And then invitation itu adalah kartu undangan, itu merupakan teks pendek. Dan yang terakhir yaitu label itu merupakan kayak daftar-daftar yang terdapat di makanan, itu mengandung apa saja, seperti itu. Oke, teks selanjutnya yaitu functional text or genre, yaitu teks yang berupa teks panjang. Di sini ada 5 jenis, yaitu descriptive, recount. Recount itu teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi ataupun pengalaman kita dengan orang lain. Kalau deskriptif itu kayak menggambarkan sesuatu secara spesifik. Misal menggambarkan idola kita, terus kita tahu nih ciri-cirinya, dan tingkah lakunya, karirnya, seperti itu. And then procedure itu teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Seperti for example, cara membuat bakso bakar, seperti itu adalah teks procedure. And then narrative itu teks yang berupa teks fiksi, dan nanti ada jenis-jenisnya lagi, ada berupa mitos, legenda, and then dongeng, cerita rakyat, seperti itu. And then report itu teks yang berupa berita. For example, ada sebuah gempa, terus kita jadi pembawa beritanya nih, itu berarti kita membutuhkan teks. Nah, jenis teksnya itu adalah teks report. Kemudian jenis teks yang terakhir yaitu berupa song lyric atau lirik lagu. Jadi nanti misal disajikan sebuah lagu, misal lagu tentang persahabatan, kayak gitu, kita harus mampu mengidentifikasinya atau menjelaskan atau mengambil nilai yang dapat diambil dari lirik lagu tersebut. Well, itulah gambaran kita untuk semester 1 dan semester 2. Good luck! The last one, setelah kita memahami level kognitif lingkup materi dan juga beberapa jenis teks, kita juga harus mampu melengkapi kalimat rumpang dalam teks dengan kata-kata yang tepat. Seperti apakah kalimat rumpang itu? Ya misalnya error analysis atau kalimat yang acak atau kalimat yang kurang tepat penggunaan kata kerjanya, seperti itu. Nah, untuk melengkapinya kita harus memahami jenis-jenis kalimat dan polanya. For example, simple sentence, compound sentence, complex sentence. Nah, simple sentence itu kan ada banyak ya, kayak present perfect, simple past, present perfect continuous, present continuous, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memahami jenis-jenis kata dan perannya dalam kalimat. Apakah dia sebagai noun, apakah kata ini sebagai verb, apakah kata ini sebagai adjective, dan kata ini sebagai adverb,
Apakah kata ini sebagai preposition, conjunction, atau artikel? Seperti itu. Jadi kita harus memahami jenis-jenis katanya dan juga jenis-jenis kalimat serta polanya. Seperti itu ya. Nah, jadi siap-siap. Jangan sampai sakit karena materi kita tidak sedikit. Are you ready? See you soon.